Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat bermuajah berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga ini menjadi sebuah catatan amal baik yang Allah catatkan sebagai tabungan kita berinvestasi untuk akhirat kelak. Amin Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umatnya. Tentu kita berharap pada kita semua yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ketua takmir, para pengurus, para asatid, para hujjaj, para alim, ulama, tokoh masyarakat dan jamaah sekalian, mohon maaf izin kita kembali bertemu untuk sharing. Ya, saya senang pagi ini fenomenanya di Kahuripan ini chandra lokal ya, terutama saya kalau pagi subuh kan keliling Pak, jadi kalau home base sih ikhlas sebenarnya home base, tapi kadang keliling kayak Merdeka subuh itu ke Asirul. Saya melihat memang jamaah ini peningkatannya alhamdulillah ya, jadi semakin meningkat terus. Adik kelas juga penuh sampai melipir ke samping-samping. Asirul juga sama, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini juga Merdeka banyak ya. Ini semoga menandakan bahwa giroh keislaman kita semakin baik, dan pemahaman kita bahwa man sholata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus semakin kita kuatkan Pak ya. Yakin bahwa kalau kita sholat subuh pada berjamaah di masjid seperti ini, Allah akan menjamin kehidupan kita. Amin Allah rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang pagi ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema yang saya kira ini sebuah tema umum, sudah kita ketahui dari kecil, sudah kita pahami ya. Sebuah hadis yang sama-sama mungkin kita juga sudah hafal atau sering mendengar ya. Kita tentu pernah mendengar tentang sebuah adagium di masyarakat. Kalau kecil pengennya kita dimanja, remaja kita pengennya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Nah ini kan idealnya hidup ya. Idealnya hidup itu pengennya seperti itu Pak, pengennya seperti itu. Jadi konteksnya itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dari jebrol sampai mati, kitanya bahagia terus. Bahkan sa'idun fil akhirah, bahagia sampai di akhirat. Kita kan nggak pengen juga syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Nah, agar kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini pada kita semua, yaitu sebuah hadis, iqtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah, syababaka qabla haramika, wasihataka
qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika. Konteksnya memang kalau hadis ini diawali dengan syababaka qabla harumika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kita masih pemuda Pak ya. Kalau menurut data PBB, pemuda itu kan di bawah 60 tahun Pak. Insyaallah lah ya, sebagian ada pemuda di sini ya. Tapi kalau kita bukan pemuda lagi, paling tidak mungkin kita sama-sama sharing di sini mempersiapkan generasi kita kemudian agar masa muda mereka tidak sia-sia, kemudian ketika tua tidak sengsara. Ya, minimal lebih baik dari kita lah, mungkin seperti itu. Lebih baik dari kita. Baik, yang pertama, syababaka qabla haramika. Ada banyak komponen yang harus kita persiapkan sebenarnya agar kita bisa menyiapkan generasi muda kita, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, agar memiliki masa muda yang cerah, yang bahagia, agar nantinya kelak ketika mereka tua tinggal menikmati kebahagiaan itu, hasil dari usaha kerja keras itu. Yang pertama adalah yang perlu kita siapkan atau perlu kita lakukan adalah doa dari orang tua. Kemudian memberikan makan, minuman agar dikonsumsi dengan cara yang baik dan halal. Yang ketiga, memberikan teladan pada mereka. Dan yang keempat, memberikan pendidikan untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ini konteksnya kita sebagai motivator, sebagai pendorong ya konteksnya. Tapi ini juga ada baik juga buat kita. Nah, semua itu agar apa? Agar hadis Rasulullah SAW ini berlaku juga buat kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Jadi ketika kita meninggal kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan 3 hal ini menjadi teman kita dalam kubur itu. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Dari apa yang kita sekarang tanam, hasilnya nanti kelak akan dituai ketika kita meninggal. Kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oke, kita mungkin bahas satu persatu Pak ya tentang doa orang tua. Ini penting Pak, penting sekali. Ketika ini secara pengalaman saja ya. Jadi ketika saya memasukkan anak saya di pesantren, Pak Kiai itu pesan begini, Pak, Ibu, tugas Bapak Ibu untuk mendidik anak serahkan kepada kami. Tugas Bapak Ibu di rumah adalah apa? Bangun malam, doakan anak-anak supaya betah di sini, sukses jadi anak yang soleh dan solehah. Itu saja sebenarnya. Doa itu paling penting Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah 3 doa yang mustajab ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama adalah doa orang tua untuk anaknya, kemudian doa orang bepergian, dan ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ini dasarnya betapa orang tua itu harus memberikan support ilahiyah, spiritual agar anak-anak kita itu berhasil. Ya. Ada banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang tua itu menjadi pendorong anak-anaknya untuk sukses di masa yang akan datang. Bahkan paham bahwa ucapan adalah doa, orang-orang tua biasanya sangat hati-hati betul untuk mengeluarkan kata-kata pada anak-anaknya. Karena mengeluarkan kata-kata yang jelek sedikit saja bisa jadi itu berpotensi jadi doa. Kita sering mungkin mendengar
bagaimana Syekh Masjidil Haram As-Sudais masa kecilnya kalau bandel itu kan ibunya bilang, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Kan begitu kan? Marahnya saja itu doa, Pak. Marahnya saja itu doa. Marahnya sih itu doa. Jadi ada banyak begitu cerita yang bisa kita jadikan teladan ya, agar kita bisa menahan. Belum lagi cerita-cerita lokal kayak maling kundang ya. Kalau di hadis ada Juraisi kan. Mungkin ada juga cerita tentang Alqomah segala macam, bagaimana doa seorang ibu itu sangat berpengaruh pada anaknya. Nah, ini adalah contoh doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau yang lebih simpel, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Saya pernah mendengar, Pak, beberapa tokoh Indonesia itu ternyata keberhasilan mereka itu ditunjang oleh doa ibunya. Tim saya di kantor kebetulan ketika itu membuat buku tentang Pak Jokowi. Sedikit cerita tentang Pak Jokowi ini ya. Bukan saya pro Jokowi ya, tapi ini sedikit cerita saja yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ketika tim itu mencari investigasi lah atau survei ya tentang keluarga Pak Jokowi, tim ini pergi ke desanya di mana, di Solo ya, di sana itu ada janjian sama ibunya itu almarhumah sekarang kan. Nah, ketika masuk pintunya dibuka, duduk, kata pembantunya itu atau orang rumah yang lain itu, ibunya sedang ada di kamar. Rupanya kamarnya itu sedikit terbuka. Di situ tim saya melihat ibunya itu sedang sholat duha. Lama ditungguin kan. Setelah selesai, kemudian duduk sama-sama ngobrol. Ditanyalah tentang apa sih Bu kiat ibu untuk mendorong anak seperti Pak Jokowi itu untuk sukses. Ya, ini kiat. Seingat saya, ibu itu bilang tiap malam dia tidak lepas membacakan surat Al-Fatihah 100 kali. Ini saya kira fenomena kalau zaman dulu mungkin ya, ibu-ibu kita atau ibunya para ulama lah paham bahwa doa ibu itu memiliki faktor penting dalam kesuksesan anak. Ya. Bagaimana Imam Syafi'i dulu diasuh oleh ibunya. Beliau ditinggal oleh bapaknya ketika usia 2 tahun, jadi yatim. Ibulah yang menjadi pendorong kuat agar Imam Syafi'i kemudian pindah dari Gaza ke Mekah, belajar di sana. Bagaimana Imam Bukhari juga sama ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya yang menjadi sosok pendorong paling kuat agar dia berhasil. Dan banyak cerita lain tentang bagaimana orang tua memberikan dedikasinya melalui doa-doa mereka agar anak-anaknya itu berhasil di masa depannya. Yang kedua, faktor penting itu adalah makanan dan minuman. Di sini sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Dilihat rambutnya kusut, pakaiannya kumal. Kemudian orang itu mengangkat tangannya sebelum berdoa, wahai Tuhanku. Padahal kata Rasulullah, makanan orang itu berasal dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Ada korelasi, Pak, antara makanan dengan doa itu. Maka dalam sebuah hadis lain dikatakan, orang makan atau mengkonsumsi makan atau minuman yang haram, maka 40 hari doanya itu ditangguhkan. Nah, maka ada gium ya yang lagi-lagi mungkin sering kita dengar, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, ini juga faktor penting. Nah, kita ingat mungkin kisah bagaimana bapaknya Imam Syafi'i
Bapak Idris Asy-Syafi'i namanya. Suatu ketika beliau berjalan di tepi sungai, kemudian melihat ada sebuah delima yang mengalir di aliran sungai itu. Dalam kisah lain disebut sebagai buah apel. Diambillah buah tersebut, kemudian beliau makan. Tapi kalau beliau ini orang yang waro, orang yang sangat memperhatikan betul apa yang haram, apa yang syubhat, apa yang halal, mana yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Kemudian beliau sadar, ini buah punya siapa? Kok lancangnya saya makan buah ini? Nah kemudian dia beristighfar sambil mencari dari mana buah itu berasal, supaya dia meminta keikhlasan dari pemilik buah tersebut. Dicarilah, kemudian dia mengikuti arah lawan sungai itu, ketemu sebuah kebun. Dia bertanya pada seorang tukang kebun di situ, ini punya siapa? Punya Bapak si A. Mana orangnya? Oh, ada di dalam sana. Nah, setelah ketemu dengan bapak itu, Idris ini kemudian bertanya pada bapak itu dan menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Pak, saya sudah makan buah ini. Tolong ikhlaskan karena saya sudah memakan buah ini. Nah, bapak ini melihat gak sembarangan orang, Pak, ngambil buah dari aliran sungai, kemudian dia mengakui itu salah dan dia minta keikhlasan. Bapak itu berpikir, ini bukan orang sembarangan, ini harus saya tes nih, kata bapak itu. Oke, tapi gak semudah itu saya mengikhlaskan buah ini. Lalu bagaimana caranya, Pak? Kamu bekerja dulu di kebun saya selama 1 bulan tanpa gaji. Baik, Pak, saya akan lakukan itu. Kerjalah kemudian Idris itu selama sebulan di kebun itu tanpa gaji. Setelah selesai 1 bulan, Idris kemudian datang lagi ke orang yang punya kebun itu. Pak, sudah selesai masa kerja saya. Sekarang Bapak ikhlaskan apa yang saya makan? Belum saya ikhlaskan. Kamu harus melewati 1 permintaan saya lagi. Apa itu? Nikahi anak saya. Tapi anak saya ini buta. Anak saya ini tuli. Anak saya ini lumpuh. Nah, sebelum ngomong itu, Syafi'i kan Idris ini karena ingin diikhlaskan apa yang dia makan, menyanggupi kalau dia pengen menikahi anak tukang kebun itu, pemilik kebun itu. Setelah ijab kabul, kemudian silakan kamu temui anak saya di kamar, masuk saja. Nah, ketika masuk di rumahnya, pas dibuka, yang ditemui seorang perempuan yang cantik, mata bisa melihat, dia ngobrol nyampe, artinya kan kupingnya bisa mendengar. Dia kaget, kemudian tutup pintunya, dia balik lagi. Maaf Pak, saya salah kamar, katanya. Oh bukan, itu memang anak saya, itu untuk istri kamu, dia bilang. Loh, kata bapak dia buta, kata bapak dia tuli, dan dia lumpuh. Maksud saya, anak saya itu buta karena dari kecil sampai dia dewasa, sampai sekarang dia tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Dia tuli karena dari kecil sampai sekarang dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang haram. Dan dia lumpuh karena dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, ini ganjaran orang soleh, Pak. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen dapat pasangan yang soleh, gak usah cari sebenarnya. Perbaiki diri kita dulu. Jadikan kita diri yang soleh, nanti Allah kasih yang soleh, Pak. Nah, ini seperti Idris ini. Karena bila orang yang awaro, orang yang soleh, orang yang alim, Allah kasih Fatimah namanya. Nah, dari pasangan ini, dari orang-orang yang seperti ini, lahirlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Nah ini, Pak, ini faktor makanan juga. Faktor makanan juga. Orang tua harus hati-hati betul memilih dan memilah apa makanan yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Nah, ada doa yang Rasulullah SAW sampaikan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini salah satu doa saja, Pak. Ada banyak doa-doa yang lain. Ya, agar kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kita dicukupkan dengan rezeki yang halal, dijauhkan dari hal-hal yang haram. Yang berikutnya yang harus kita berikan sebagai orang tua agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, yang soleh, adalah keteladanan.
Nah, ini sebuah ayat yang biasa dipakai untuk dalil tentang keladanan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Nah, kita harus memberikan contoh yang benar dalam berbicara, benar dalam bersikap, benar dalam berpikir, dan benar dalam bertindak. Kalau di daerah Jawa, mungkin kalau saya tidak salah ya, ada istilah benar dan pener. Mungkin pernah dengar gitu Pak ya, kalau orang Jawa ini benar dan pener, benar tak ada San. Jadi sesuatu itu sesuatu yang kita lakukan itu benar, tapi belum tentu benar. Misal apa ya? Misal gini ya, simpelnya deh. Wudu itu kan baik, berwudu itu baik. Tapi kalau wudunya pakai air kopi, kan gak benar. Itu. Jadi sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Kalau saya dulu pernah belajar sama orang Jawa itu, sesuatu yang benar itu belum tentu benar. Ya, dalam konteks ini, keteladanan ini, kadang kita menyampaikan hal seperti itu. Menurut keumuman masyarakat, ini bisa jadi anggap benar, dianggap baik. Tapi itu sebenarnya tidak baik. Ya. Misal, kita hidup di sebuah daerah, gini deh simpelnya deh. Kebetulan di pondok yang yang saya berkecimpung di sana, kita itu kedatangan antara 12 anak dari Maluku. Itu macam-macam Malukunya Pak, dari Solor, dari Ambon, macam-macam. Ya, kemudian mereka datang ke sana karena mereka orang pinggir pantai. Nah, mereka itu terbiasa dengan berkomunikasi dengan cara keras, teriak-teriak, lari-lari sana sini. Terus kalau bercanda itu main keplak kepala Pak, keplak gitu kan, atau buat tongkat kemana-mana juga kan, pukul segala macam. Buat mereka itu biasa Pak. Buat mereka permainan itu tuh biasa. Ya, jadi sambil kejar-kejaran di pinggir pantai mungkin teriak-teriak gitu kan, sampai pukul itu mungkin biasa. Tapi ketika mereka beradaptasi dengan teman-teman lainnya yang dari Jawa, orang Sunda, yang mungkin secara karakter itu mereka lebih lembut segala macam, ya kan nggak bisa. Akhirnya kemudian banyak komplain kepada kami, Ustaz, ini kalau bercanda main kepala, main tonjok segala macam. Saya panggil orangnya, anak-anaknya ternyata itu biasa buat mereka itu. Nah, kita kasih pengertian. Nah inilah, buat cara keumuman mungkin itu benar buat mereka, tapi nggak benar, karena mereka harus beradaptasi dengan apa yang mereka berkecimpung di dalamnya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus sebenarnya kita perhatikan, Mbak. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan pada anak-anak kita, pada cucu kita itu, menurut kita kategorinya benar, tapi sebenarnya untuk keumuman masyarakat, ya, atau mungkin berdasarkan nilai-nilai norma masyarakat, itu bisa jadi tidak dibenarkan. Nah, ada sebuah teladan yang baik. Kita pasti hafal tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, suatu ketika Nabiullah Yusuf diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintailah oleh seorang perempuan. Dalam keadaan sepi, kemudian Yusuf ditarik ke kamar yang kosong, diajak berzina oleh perempuan itu. Kira-kira sebagai orang yang normal, laki-laki yang normal, apakah Yusuf tidak tertarik dengan perempuan seperti itu? Ya, sebagian penafsir mengatakan Yusuf tertarik, Pak. Ada gairah juga untuk melakukan itu dengan perempuan itu. Tapi apa? Allah kasih buruhan pada Nabi Yusuf. Kemudian Allah berikan pencerahan pada Nabi Yusuf. Nah, Yusuf berpikir, kalau saya melakukan ini, apa kata dunia? Kata Nabi Yusuf, bapak saya nabi, ya kan? Nabi Yakub nabi, kakek saya nabi, Nabi Ishak nabi,
buyut saya seorang nabi, Nabi Ibrahim seorang nabi. Kalau saya melakukan perbuatan zina ini, akan tercoreng muka bapak saya, akan tercoreng muka kakek saya, akan tercoreng muka buyut saya. Dan bagaimana di hadapan Allah kelak? Kan itu. Nah sekarang kalau anak kira-kira yang bapaknya kebalikan dari Nabi Yusuf itu, gimana kira-kira? Ada anak yang berzina nih, lakuin aja, bapak gua aja kayak gitu, kan gitu kira-kira. Mau minum saja, bapak gua aja begitu. Mau berbuat jahat, berbuat jelek, karena contohnya adalah bapaknya. Nah bagaimana seorang bisa menjadi anak yang soleh, anak yang jadi soleha, kalau orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik pada anak-anaknya. Nah ini yang ketiga Pak. Yang keempat, memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Nah tadi teladan itu salah satu cara mendidik anak yang terbaik. Bahkan kalau saya berpikir sebenarnya Pak, pendidikan untuk anak-anak kita itu bisa jadi 80% harusnya itu dihandle oleh orang tua, 20% itu di sekolah. Jadi kalau kemudian ada orang tua protes pada gurunya atau institusi sekolah, ini gimana sekolah ini, kok anak saya nggak baik gini-gini nih, ya sekali-kali coba kita muhasabah. Jangan-jangan kita di rumah pun tidak memperlakukan pendidikan yang baik pada anak-anak kita. Ya, gak ngasih teladan. Ya. Minimal kata Ustadz Adi Hidayat minimal, karena surat Al-Fatihah itu akan dipakai oleh anak setiap sholatnya, setiap rokaatnya. Minimal orang tuanya deh, ya, yang ngasih pelajaran tentang Al-Fatihah yang baik dan benar. Minimal itu. Jadi artinya peran orang tua itu sangat penting dalam pendidikan. Masa berpikir malah 80% itu harus dihandle orang tua, 20% sisa oleh pendidikan. Nah, ya kecuali kalau anaknya di pesantren Pak ya, karena itu 24 jam di pesantren. Ya tadi tugas orang tua itu adalah mendoakan anak-anaknya. Dan bahkan bisa jadi doa itu faktor penting juga Pak. Sepele kelihatannya, tapi itu faktor penting. Nah ini ayat menerangkan tentang ini adalah kita sebagai orang tua Allah perintahkan untuk melindungi atau menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah ini Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini salah seorang anak yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian waktu kecilnya itu sering makan bareng Rasulullah. Nah suatu saat Umar bin Salamah ini makan, kemudian ngambil makanan yang agak jauh. Kata Rasulullah, ya gulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu. Nah, ini pendidikan Pak ya. Jadi berikan hal-hal yang kecil tapi mendidik anak-anak. Kalau kita merujuk pada pola pendidikan yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan metode pendidikan 7x3. 7 kali itu pertama 0 sampai 7 tahun perlakukan anak seperti raja. Artinya apa? Layani anak kita dengan lemah lembut, tulus dan sepenuh hati ketika mengasuh anak. Tapi tidak memanjakan. Ada ketegasan dengan penuh kasih sayang. Nah, kalau pendidikan sebelumnya kan tadi seperti yang dilakukan oleh Idris Asy-Syafi'i itu kan. Dari bahkan sebelum menikah beliau. Kemudian ketika dalam kandungan. Nah ini proses pendidikan ketika anak sudah lahir. Ini yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. 7 yang kedua adalah ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, perlakukan anak seperti bawahan. Kasarnya seperti itu ya, bawahan kasarnya itu. Ajarkan anak tentang prinsip, kewajiban, tanggung jawab,
dan konsekuensi. Tegas bukan keras, tapi berikan apresiasi atas hasil terbaiknya. Ya, maka di sela-sela ini kata Rasulullah, ketika anak usia 7 tahun harus mulai diajarkan sholat, kemudian ke usia 10 tahun harus diberikan ketegasan supaya mereka menjalankan sholat dengan baik. Dan yang terakhir, usia 7 berikutnya adalah perlakukan anak seperti sahabat, usia 14 sampai 21 tahun. Ajak mereka diskusi, berikan wawasan, bantu temukan potensi, lalu kembangkan, latih agar mereka mandiri, tapi tetap sambil dilakukan pengawasan. Nah sayangnya, kalau kita mau baru berlakukan hal ini di usia-usia dewasa, anak kan sering lawan Pak ya. Nah, di usia-usia dewasa, remaja lah 14, 21 atau masa-masa SMP ke SMA biasanya, atau masa SMP kuliah biasanya, anak-anak itu agak ngelawan Pak. Nah itu biasanya karena memang 7 kali 2 di atasnya itu nggak diberlakukan, jadi tidak ada persiapan. Kalau 7 yang pertama, 7 yang kedua dilakukan, insya Allah Pak, yang 7 yang ketiganya itu akan lebih mudah. Anak-anak akan lebih mudah diajak diskusi, kemudian kita berikan pemahaman. Nah itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, manfaatkanlah wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kita sering berpapasan dengan orang di jalan, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira sama nggak Pak sehat dan afiat ini? Ternyata berbeda. Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Ya, memang itu keinginan kita Pak ya. Wah, ini baru doa sudah habis Pak. Keinginan kita kaya tapi kita bertakwa. Sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Di hadis lain Rasul mengatakan, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dalam hati. Ya, jadi kalau manusia itu diibaratkan, kalau manusia diberikan 2 gunung emas, pasti tidak akan puasnya. Mereka akan rakus mencari lagi gunung emas yang lain. Tapi kekayaan sesungguhnya itu ada dalam hati. Qanaah, sikap yang qanaah. Kita menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat adalah merujuk pada fungsi anggota badan. Maka yang disebut sehat adalah mata yang bisa melihat, tangan yang bisa digerakkan, dan lain sebagainya. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala keberkahanmu. Ini sehat. Jadi sehat itu merujuk pada fungsi anggota badan. Nah, tetapi afiat, kata para ulama, afiat itu ada afiat fid dunya dan afiat fil akhirah, merujuk pada maksud penciptaan. Maka yang disebut afiat adalah mata yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak cuma bisa melihat, tapi mata itu digunakan untuk hal-hal kebaikan berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tangan yang mungkin yang bisa digerakkan untuk beribadah dan lain sebagainya. Afiat juga adalah kebaikan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 2 jenis afiat. Afiat di dunia adalah ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar dan syukur. Afiat di akhirat adalah kedatangan malaikat maut dengan lembut dan kasih sayang, tidak disiksa malaikat munkar dan nakir, aman dari ketakutan, dihapuskan keburukan dan terima kebaikan, dan melewati sirat dengan selamat. Nah, ini doanya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah. Oke Pak, satu lagi aja ya karena waktunya sudah habis. Wa ghinaka qabla faqrika, atau kita cepat saja mungkin.
Dan manfaatkanlah waktu kayamu sebelum kamu jatuh miskin. Jatuh fakir, bukan jatuh miskin. Karena fakir dan miskin itu beda Pak ya. Miskin itu para ulama mengatakan kita punya penghasilan tapi gak cukup kebutuhan. Itu miskin Pak. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti kita miskin ya Pak. Kita punya gaji nih Pak, tapi gajinya 7,5 lah ya gajinya itu. 7 hari langsung koma gitu. Terus 10 hari langsung koma gitu. Itu miskin Pak. Karena gaji sih punya gaji, cuma gak cukup kebutuhan, itu miskin Pak. Tapi kalau fakir itu memang gak punya sama sekali penghasilan gitu Pak. Itu fakir itu ya. Maka hati-hati, kalau kita udah fakir itu hati-hati. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayakuna kufron. Kadang-kadang orang fakir itu terjerumus pada kefakiran. Nah itu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang bertakwa itu di antaranya adalah orang yang berinfak dalam keadaan dia melarat atau sempit maupun dalam keadaan dia punya harta. Nah itu. Jadi jangan sampai kita nunggu kaya dulu Pak kalau mau sedekah. Sedekah mah sedekah saja. Ya, apalagi kita tahu bahwa ada banyak begitu keutamaan dalam bersedekah. Ini Bu Hamka mengatakan, harta yang kamu makan akan jadi kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan, tapi harta yang kamu sedekahkan akan kekal dan abadi akhirat. Nah itu. Oke, kita singkat aja. Nah, yang keempat adalah wa faraghaka qabla syaglika. Nah, ini kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fi makathir minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat Pak yang seringkali kita lalai, seringkali kita tertipu. Apa dua nikmat itu? Sehat dan waktu luang. Nah, ini kata Rasulullah, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Kita mungkin berpikir kayaknya masa kecil kita tuh baru kemarin Pak. Kita baru main kemarin sama si A, si B, si C itu baru kemarin kayaknya. Tiba-tiba udah beruban saja rambut itu Pak ya. Dan tiba-tiba udah usia 40, 50, 60 kok kayak singkat waktu itu. Sekarang kita menyesal. Dulu banyak sekali waktu kita terbuang. Nah ini kata Rasulullah, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap umat itu, tiap manusia itu ada batas waktunya. Maka apabila telah datang waktunya, ajal itu, mereka tidak dapat mengundurkannya barang saat pun dan tidak dapat pula mengajukannya. Ada 3 penyesalan ketika orang sudah meninggal. Pertama, ketika mereka meninggal, kita menyesal waktu hidup tidak banyak sedekah. Kemudian yang kedua, kita menyesal tidak banyak melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, mereka menyesal tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir, jika waktu muda sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa giat. Jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika susah dan sakit bisa semangat. Jika saat kaya sudah malas sedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalankan kebaikan. Jika ada waktu luang enggan pelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Dan jika hidup sudah enggan bertakwa, apa sekarang mau tunggu mati saja? Nah ini saya kira nasihat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri dan kita semua, agar kelima hal ini menjadi sesuatu yang kita pegang dan kita jalankan agar kita tidak menyesal kemudian. Karena menyesal itu datangnya kemudian Pak. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, itu ya. Nah, ini terakhir saya ulangi kembali, kita berharap kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Itu tentu saja kita berharap tidak cuma untuk diri kita juga, tapi untuk anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita, dan keluarga kita. Itu saja mungkin penyampaian saya pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.